Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, kebesaran serta ketinggiannya dan juga limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Hari ini kembali kita didatangi hari yang istimewa, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Dan Jumat kita kali ini adalah Jumat penanggalan 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Hadirin sekalian, pekan lalu hari Ahad tepatnya kita semua bangsa Indonesia menyaksikan pelantikan presiden baru kita, pemimpin baru, dan tentu saja kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga akan mendatangkan keberkahan yang lebih besar kepada umat kita dan kepada negeri yang kita cintai ini. Dan tentu saja seorang muslim dituntut untuk senantiasa bernasihat. Bernasihat dalam artian memberikan yang terbaik kepada siapa saja yang pantas untuk dinasihati. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk selalu menegakkan solat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa nush likulli muslim, dan bernasihat kepada setiap muslim siapa saja orangnya. Dan dalam riwayat Muslim lainnya dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasiha, din itu, agama itu adalah nasihat. Inti dari agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, nasihat ini ditujukan kepada siapa saja wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Beliau mengatakan nasihat, memberikan perhatian yang besar kita tujukan pertama kepada Allah, hak-hak Allah ditunaikan, dan juga kepada kitabullah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat yang terbaik kepada para imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kepada ammatil muslimin, ammatihim, kepada rakyat atau kepada kaum muslimin secara umum. Hadirin sekalian, dalam Islam kepemimpinan atau keberadaan seorang pemimpin adalah satu keniscayaan. Dia adalah suatu kewajiban secara syar'i, dan memilih dan menunjuk dan mengangkat pemimpin
adalah suatu hal yang harus dilakukan. Dalam syariat Islam, amalan-amalan senantiasa dianjurkan secara berjamaah. Bahkan dalam perjalanan yang singkat, dalam safar, walaupun cuma 3 orang saja, kita diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin, apatah lagi untuk urusan yang jauh lebih banyak dan tempo yang lebih panjang. Dalam syariat Islam, tujuan adanya kepemimpinan adalah hirasatud din wa siyasatud dunya, untuk menjaga agama ini dan bagaimana mengatur roda pemerintahan, bagaimana mengatur urusan-urusan keduniaan yang dibutuhkan oleh banyak manusia. Ini di antara tugas yang terbesar kepada setiap pemimpin. Dan seorang pemimpin ketika melaksanakan amanah ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa di hari kiamat kelak, ketika kita semuanya pada berkumpul di padang mahsyar, di tengah panas yang sangat, terik matahari yang sangat, bahkan matahari didekatkan sedekat-dekatnya, jarak 1 mil dari kepala-kepala kita. Orang pada keringatan, sebagian orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada saat itu kita membutuhkan naungan, tempat bernaung, tempat berlindung. Tapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Dan yang mendapatkan naungan tidak semua orang, dan secara khusus dari beberapa orang-orang yang berhak mendapatkan naungan. Dalam hadis ini disebutkan ada 7 sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang langsung datang dari Allah. Orang pada kesana kemari mencari naungan tidak akan mendapatkan kecuali yang dinaungi oleh Allah. Siapa mereka? Ada 7 yang disebutkan dalam hadis ini, namun yang paling pertama disebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Menjelaskan tentang besarnya keutamaan pemimpin yang adil. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan innal muqsitina indallah, para pemimpin-pemimpin yang adil di sisi Allah, ala manabir min nur, akan berada pada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, wa an yaminir rahman, dan berada di sebelah kanan dari Ar-Rahman, sebelah kanan dari yamin Allah Subhanahu wa taala, atau dari sebelah di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang keutamaan pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, ketika amanah kepemimpinan yang begitu mulia ini disia-siakan, tidak ditunaikan sebagaimana seharusnya, maka Allah telah mengabarkan ada orang yang kelak akan mengatakan ketika dia sudah mendapatkan kitabnya dari sebelah kirinya, dari tangan kirinya, dan dari arah belakangnya, dia akan mengatakan halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, amanah kepemimpinanku justru membinasakan aku pada hari ini. Ketika mereka tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, maka mereka justru menyesal dan ternyata menyadari bahwa kepemimpinan justru menjadikan sebab kebinasaannya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, kita senantiasa perlu untuk saling menasihati bagi kita orang-orang yang dipimpin, bagaimana seharusnya penyikapan yang benar kepada pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana juga kita perlu untuk menasihati para pemimpin-pemimpin kita dengan cara yang terbaik tentunya. Hadirin sekalian, nasihat kepada para pemimpin adalah untuk senantiasa bersikap adil dan senantiasa menetapkan keputusan-keputusan di atas dasar aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105 kepada pemimpin terbaik, pemimpin umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq.
kami kata Allah telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Alkitab, kitab ini dengan kebenaran, litahkuma bainan nasi bima araka Allah, agar kamu menetapkan hukum, mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Bima araka Allah wala takul lil khainina khasima, dan jangan kamu sampai membela para pengkhianat-pengkhianat, jangan sampai kamu membela orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak benar. Pemimpin diingatkan untuk menetapkan hukum, keputusan senantiasa sesuai dengan koridor syariat apa yang Allah ajarkan kepadanya. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Daud alaihi salam, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, saya kata Allah telah menjadikan kamu seorang khalifah, pemimpin, maka putuskanlah urusan dengan kebenaran, dengan keadilan, dan jangan mengikuti hawa nafsu dari kebanyakan manusia. Maka seorang pemimpin perlu mengetahui dengan baik apa-apa yang Allah inginkan kepadanya. Bentuk ketakwaan yang sesungguhnya adalah pengetahuan kita apa yang Allah inginkan untuk kita dan apa yang Allah perintahkan untuk kita, agar kita bisa memimpin sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bima araka Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ajarkan kepadamu. Maka sangat dituntut seorang pemimpin mempelajari agama ini dengan baik, agar setiap keputusannya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan tidak mengikuti hawa nafsu kebanyakan manusia yang akan menggelincirkannya ke dalam kebinasaan. Dan kedua, jamaah sekalian, di antara sifat yang sangat dipentingkan seorang pemimpin adalah sifat keadilan, kejujuran dan keadilan, untuk senantiasa menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sesuai dengan kebenaran, dan kebenaran hanya datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan engkau termasuk orang yang ragu-ragu terhadap apa yang Allah tetapkan bagimu. Seorang pemimpin adil, dan makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan setiap yang punya hak dengan sebenar-benar haknya, tanpa mengurangi sedikit pun dari hak orang yang memiliki haknya. Dan juga di antara sifat yang sangat dipentingkan bagi seorang pemimpin, apa yang Allah pujikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Allah mengatakan, karena rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, Allah mencurahkan rahmat kepada nabinya, pemimpin paling agung sepanjang sejarah. Allah merahmatinya dengan memberikan sifat kepadanya, sifat lin, sifat kelembutan kepada umatnya. Lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap keras, bengis, kejam kepada mereka, tentu mereka akan lari darimu. Lalu kata Allah kepada nabinya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Banyaklah memaafkan kepada bawahan-bawahanmu, kepada rakyat-rakyatmu, kepada orang yang menjadi yang diamanahkan untuk kamu, atur segala urusannya. Wastaghfir lahum, dan mohon ampunkan kepada mereka, mohon ampunkan kepada Allah untuk mereka. Istighfar ditujukan kepada Allah untuk rakyat kita, untuk orang-orang yang kita pimpin, kita doakan. Dan ini di antara sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang pemimpin, suka mendoakan rakyatnya dan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam riwayat yang lainnya, juga di riwayat Imam Muslim, khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan juga mencintai kalian. Yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka selalu mendoakan kalian
dan kalian pun mendoakan mereka. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya dan selalu didoakan rakyatnya sebagaimana dia juga sangat mencintai rakyatnya dan selalu mendoakan rakyatnya. Maka wastaghfir lahum, mohon ampunkanlah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan banyaklah bermusyawarah dengan mereka, dan jika kalian telah memutuskan keputusan, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya hadirin sekalian, kepada kita orang-orang yang dipimpin, maka kita diperintahkan untuk taat dalam segala perintah selama dia bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah secara mutlak, taatilah Rasulullah secara mutlak, kemudian taatilah pemimpin di antara kalian, pemimpin orang-orang beriman di antara kalian. Kata ulama kita tidak disebutkan wa ati ulil amri karena ketaatan kepada pemimpin ikut dalam ketaatan kepada Allah. Kita ikut kepada pemimpin dalam setiap perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapa saja makhluknya termasuk pemimpin, dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena ketaatan itu hanya diperintahkan ketika kita diperintahkan dalam kebaikan dan dalam suatu hal yang ma'ruf. Dan juga jamaah sekalian, di antara tugas kita sebagai orang yang dipimpin adalah kita mengingatkan jika ada yang keliru. Dan kita dapatkan para sahabat-sahabat pun kadang menasihat, kadang mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang terjadi pada pemimpin-pemimpin setelahnya. Bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang Umar bin Khattab, dan khalifah-khalifah setelahnya, mereka senantiasa mengingatkan rakyatnya untuk tidak membiarkan mereka para pemimpin dalam kesalahan, dan hendaknya menyampaikan dan meluruskan jika ada yang keliru dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk semuanya meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup penyempurna dari apa yang telah kita sebutkan tadi, di antara hal yang paling penting untuk kita lakukan, entah pemimpin ataupun kita yang dipimpin, adalah saling mendoakan. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Seandainya saya memiliki doa yang saya yakini sebagai doa yang dikabulkan oleh Allah, maka saya peruntukkan kepada pemimpin. Karena kebaikan pemimpin bukan cuma kebaikan untuk diri sang pemimpin tersebut, tapi kebaikannya akan meluas kepada banyak orang dan kepada negeri secara umum. Maka kita doakan mereka, doakan para pemimpin kita agar mereka bisa senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin kita dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan tentu saja dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ketulusan kita mendoakan mereka, mereka pun akan mendoakan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik pemimpin yang cinta kepada rakyat, rakyat pun mencintai mereka, dan senantiasa mendoakan rakyatnya sebagaimana rakyatnya pun mendoakannya. Dan jangan lupa, di antara hari yang terbaik untuk berdoa adalah hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia dan hari yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu waktu kapan kita berdoa, pada waktu tersebut semua doa yang kita pinta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita doakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita secara umum, dan kepada pemimpin kita. Dan jangan lupa kita berikan doa-doa yang tulus kita kepada saudara-saudara kita di Palestina,
saudara-saudara kita di Gaza yang hingga hari ini masih terus mendapatkan kedoliman, masih terus merasakan kebrutalan dari Zionis yang biadab, kaum Israel, kaum Yahudi, laknatullah alaihim. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita dan memenangkannya atas musuh-musuhnya. Dan jangan lupa juga untuk memperbanyak salam dan salawat di hari yang paling mulia ini kepada Nabi yang tercinta, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzal islama wal muslimin. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma anjihim waltuf bihim. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tusallit alaina man la yarhamuna fik wa man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.